Assalamualaikum. Waduh, seru banget kayaknya. Ada yang lagi mewarnai, ada yang lagi merangkai bunga pakai manik-manik. Aduh, luar biasa. Ini lagi mewarnai apa nih? Warnain apa ini? Anggur sama nanas. Kalau Vira lagi mewarnai apa? Lagi mewarnain anggur juga ya. Waduh. Ini kalau ngelihat warna-warni kayak gini pengen ikut mewarnai deh rasanya Kak Cacanya nih. Boleh nggak ikut kakak Cacanya? Boleh. Boleh ya, boleh deh nanti kita ikut mewarnai bareng ya. Wah, ini kalau dilihat emang berarti Vira sama Dea nih suka mewarnai ya Bu ya? Iya, memang. Suka mewarnai, terus juga kalau di sekolah biasanya aktivitasnya selain mewarnai ngapain aja? Ada juga itu ngerangkai manik-manik juga bisa. Kalau mewarnain kan sekalian untuk motorik halusnya ya, Iya. untuk tangan. Sekalian mengenal warna. Pira, ini warnanya apa anggur? Ungu. Oh, warna ungu. Warna ungu. Kalau daunnya warna apa daunnya? Hijau. Warna hijau. Jadi memang aktivitas mewarnai ini jadi salah satu yang disukain sama anak-anak di sekolahan. Nah kalau selain mewarnai, selain tadi ini juga apa namanya merangkai bunga menggunakan manik-manik, apalagi nih Bu ya untuk melatih biasanya motorik anak mungkin di sekolahan kegiatannya? Banyak sih, kalau kayak misalnya di hari Sabtu ya kita ada pramuka itu, ada main-main bersama. Di situ juga kan melatih kekompakan. Biasanya kalau di sekolah itu kita buatnya gamesnya itu yang berkelompok. Jadi memang antara satu anak dan yang lain itu harus kerjasama bagaimana nih menang gitu kan bisa. Iya. Oh jadi untuk latih apa namanya kerjasama dari anak-anak ini juga Iya, melatih gitu kan? kerjasamanya benar. Biasanya tantangannya kalau untuk namanya kan anak-anak tuh pasti apa ya dari sifatnya, dari perilakunya itu kan pasti beda-beda. Nah kalau tantangan dari yang dihadapin sama Bu Fitri sendiri gimana nih selama mengajar anak-anak? Oh iya, tantangan ya. Kalau kayak main games mungkin ya, kalau di hari Sabtu main games itu memang namanya juga masih anak-anak SD ya. Ada yang lari ke sana, lari ke sini. Sudah. Oh Sudah, iya, yang ini boleh sudah. Tulisannya ya huruf-hurufnya boleh diwarnain ya. Iya, mungkin lebih kita tuh harus lebih lincah mungkin ya dibanding mereka. Mereka misalnya ke sana kita harus kejar gitu. Oh, jadi karena banyak tadi ya anak-anak Iya. kan lincah tadi ya. Jadi ada yang masih mau lari-larian, Iya, terus benar juga sekali, Kakak Caca. harus diarahkan tentunya Iya. pastinya. Kalau untuk perilaku dari Dea dan juga Vira sendiri kalau di sekolah yang dilihat sama Bu Fitri sendiri gimana nih Bu? Mereka sudah bisa mengikuti sih, kalau kakak Pira sama Dea udah bisa. Oh sudah bisa. Dalam warnai juga sudah bisa kita lihat kan udah rapi. Udah rapih ya udah mewarnainya. tahu warna juga Betul. kan sekarang, iya. Jadi lebih enak untuk mengarahkannya sekarang gitu ya. Asik banget nih kalau ngelihat. Kalau di sekolah boleh nggak Kak Caca tanya kalau dari Dea sendiri paling suka sebenarnya gambar apa tuh? Suka gambar gunung. Gambar gunung. Kenapa suka gambar gunung? Karena suka lihat gunung. Suka lihat gunung. Pernah pergi ke gunung? Pernah. Pernah, waduh. Boleh kapan-kapan pergi bareng sama Kak Caca ya. Mau diajak ya jalan-jalan ke gunung. Kalau Vira paling suka gambar apa Vira? Nanas dan anggur. Oh, gambar nanas. Oh, gambar buah. Suka juga gambar buah ya. Suka makan nanas sama buah anggur? Suka. Suka ya. Apa ya rasa nanas tuh apa ya Kak Vira ya? Manis. Manis ya, manis-manis asam, seger ya. Oke, boleh kalau misalnya rasa anggur? Anggur. Manis. Rasanya manis. Wah, oke. Nah, ini nanti udah seru banget ya ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Di sebelah sana juga ada Atala dan juga Ibu Tina ya. Atala dan Bu Tina lagi merangkai
merangkai bunga pakai manik-manik, dan ini juga jadi salah satu aktivitas ya, jadi salah satu aktivitas juga teman-teman di sekolahan ternyata nggak cuma mewarnai dan juga menggambar aja, nggak cuma belajar biasa aja, tapi juga kreativitas anak-anak ini juga memang dilatih, salah satunya tadi dengan merangkai bunga menggunakan manik-manik, jadi semakin bervariasi tentunya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih, hari ini temanya sangat menarik sekali di Suara Sriwijaya, tadi sudah ada ya tamu-tamu saya ini anak-anak yang sangat spesial dengan tentunya mereka sekarang sudah banyak sekali perkembangannya, sudah mewarnai dan juga tentunya ini dilatih juga dari sosialisasi di lingkungan dan juga sekolah dan tentunya juga dari orang tua. Tema kita hari ini yaitu akan membahas tentang gangguan pada tumbuh kembang anak bersama narasumber saya, nanti akan saya ajak untuk bergabung di segmen selanjutnya, dan pemirsa tentunya tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya, kami akan kembali usai jeda berikut. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI Media Pemersatu
bangsa. Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Saya masih bersama adik-adik nih ya. Kali ini saya bersama Atala. Atala lagi bikin apa, Atala? Mau bikin apa ini? Jeruk ya? Mau membuat jeruk ya? Apa anggur? Apa anggur? Anggur ya. Jadi di sini kalau Atala tadi sebelumnya sudah merangkai bunga menggunakan manik-manik, kali ini Atala beralih dengan membentuk buah-buahan ya. Wow, jadi terlihat sekali bahwa memang mereka ini sangat-sangat kreatif gitu ya Bu Guru ya. Sudah dilatih juga, sudah belajar bersama di sekolahan. Nah, tadi kalau saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya pemirsa bersama adik-adik kita. Tadi ada Vira, ada Dea, dan juga ada Atala. Tadi juga bersama Bu Guru juga sempat tadi ngobrol-ngobrol sedikit. Kali ini saya akan ngobrol lebih lanjut dengan tema kita hari ini, yaitu gangguan pada tumbuh kembang anak ya. Bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir hari ini, ada Ibu Dokter Haja Muniati Ismail dan juga Mbak Fauzia Fani Sipahutar, orang tua Zafira. Selamat siang, Assalamualaikum. Jauhkan. Assalamualaikum Ibu Dokter. Apa kabar Ibu? Masya Allah, duh seger-seger semua nih tamu-tamu saya hari ini, selamat datang. Terima kasih. Ini kita boleh silakan duduk ya kasih, Mbak Fani dan Caca. juga Bu Dokter. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit Bu sama adik-adik bahwa memang mereka suka menggambar gitu ya, kayak Vira tadi ternyata suka gambar buah-buahan, terus juga Dea suka gambar gunung. Ini kalau Atala ternyata tertarik juga sama bentuk buah-buahan gitu. Ini berarti artinya memang apa ya, dari proses pembelajaran dan juga sosialisasi memang sangat-sangat penting gitu ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Ini Bu Guru, Bu Dokter, kalau tadi kita di awal sempat ngelihat bahwa anak-anak ini memang sangat-sangat tertarik untuk belajar gitu. Artinya kan sebenarnya sudah bertumbuh kembang dengan apa ya, sesuai dengan usianya mereka kata dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut ya bersama Bu Dokter dan juga Mbak Fani dengan tema kita yaitu gangguan tumbuh kembang pada anak. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Dengan tema kita hari ini bisa langsung bertanya ke Bu Dokter ataupun juga mungkin mau sharing-sharing ke Mbak Fani juga kami persilakan. Mungkin saya akan ke Bu Dokter dulu nih Bu Dokter, kalau kita bahas tentang gangguan tumbuh kembang pada anak itu, tapi sebelumnya mungkin kita bahas dulu sebenarnya tumbuh kembang itu seperti apa sih Bu Dokter? Jadi kan tumbuh kembang dari dua suku kata tumbuh ya. Jadi kalau tumbuh itu kita bisa pantau ya perkembang tumbuhnya anak dari berat badannya dan tinggi badannya dan ukuran lingkar kepala. Nah, kalau kembang sendiri yaitu perubahan struktur yang lebih kompleks pada anak, baik fisiknya maupun mentalnya. Oke, jadi memang tumbuh kembang itu dari tumbuh dan juga kembang itu ada dua suku kata tadi ya Bu ya, yang maknanya juga jauh sekali berbeda gitu, bahwa memang ternyata tumbuh kembang itu tidak hanya perihal tentang berat badan dan juga tinggi badan saja, namun juga tentang apa ya, mentalnya mereka juga seperti apa? Jadi perkembangannya kita lihat dari motoriknya, kemudian dari kemampuan berbahasanya, dari komunikasinya, dari interaksinya atau sosialnya. Nah, jadi itu 4 aspek yang mempengaruhi untuk perkembangan. Tentang perkembangan ya. Jadi mungkin kalau orang tua di rumah itu kan kebanyakan kita itu banyak yang fokus tentang posturnya aja gitu ya Bu Dokter ya, atau tentang ciri fisiknya aja. Tapi ternyata untuk tumbuh kembang anak ini sebenarnya banyak sekali gitu kan ya aspek-aspeknya, tidak hanya tinggi badan dan juga berat badan aja, tapi juga tentang tadi bahasa, motorik, terus bagaimana interaksi sang anak gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa. Nah, mungkin sebelumnya saya akan lanjut ke Mbak Fani dulu. Mbak Fani ini kalau awalnya nih sebelumnya kan apakah sebagai orang tua juga memang sudah memahami lebih lanjut bahwa tumbuh kembang anak tuh seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Dokter, atau dulu juga sebenarnya awal-awal menjadi orang tua agak bingung juga nih Mbak Fani, silahkan. Iya, awalnya tidak tahu ya apa ada kembang itu yang suku kata keduanya kan yang harus diperhatikan tuh untuk perkembangan motoriknya, bahasanya, karena tahunya itu tingginya sesuai atau tidak dengan pertambahan usia, berat badannya, lingkar kepalanya, seperti itu. Nah, baru ngehnya itu waktu
memang Vira ini kan anak kedua, dia punya adik, gitu. Dia punya adik itu perkembangannya yang berbeda jauh dengan adiknya yang notabene lebih muda dari dia. Seperti itu, mulai dari kemampuan bahasanya, responnya, seperti itu, sama interaksinya, mau kontak mata dengan saya kalau bicara gitu kan, terus berteman dengan tetangga. Karena perbedaan itu dengan adiknya itu baru mulai nyadar kalau oh ada yang berbeda, baru mulai cari tahu suku kata yang kedua yaitu yang kembangnya itu ya. Seperti itu. Jadi awalnya juga sama seperti mungkin ya orang tua pada umumnya tadi ya, karena fokusnya di fisiknya gitu. Fisik, kan betul, ya fisiknya. Pikirnya tuh tumbuh kembang itu ya udah gitu tentang berat badan dan juga tinggi badan. Benar, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter, tapi ternyata jauh lebih dari itu memang kembangnya tadi ya, tentang interaksi dan juga tentang bahasanya. Nah, kalau kita berbicara mengenai gangguan tumbuh kembang pada anak nih Bu Dokter, ini kan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya adik-adik kita ini seperti pada umumnya aja gitu ya. Kalau misalnya dilihat sekilas itu sebenarnya tidak tahu juga bahwa oh sebenarnya apakah berkebutuhan khusus kah atau enggak. Tapi kalau dilihat sebenarnya mereka aktif sekali sama semua gitu ya pada anak-anak pada umumnya. Jadi kalau berbicara tentang gangguan tumbuh kembang pada anak itu sebenarnya seperti apa Bu Dokter? Jadi makanya kita orang tua harus aware ya pada anak, terutama di bawah usia 2 tahun. Karena anak-anak yang di bawah usia 2 tahun itu perkembangan kecerdasannya itu bisa dipacu sampai 80% kemampuan otaknya. Jadi kadang-kadang mungkin orang tua ya betul ya Mama Vira hanya melihat tadi tumbuhnya, oh ukuran kepala udah, berat badan udah, lupa dengan yang perkembangannya tadi. Padahal perkembangan gitu kita bisa lebih aware ya. Ini anak ada nggak kontak, umpamanya dari motorik ya mungkin kalau kasus Vira motorik nggak ada masalah ya. Umpamanya kemudian dari kemampuan berbahasanya, ada nggak suara yang keluar, ada nggak suara ocehan. Kemudian dengan interaksi, ada nggak responnya. Biasanya anak-anak 6 bulan itu sudah ada respon dengan orang tua. 4-6 bulan itu kalau lihat ibunya otomatis dia lebih ini. Nah ini anak ada nggak gitu. Terus nyaman nggak dia waktu itu ada orang lain mau gendong atau apa. Terus biasa anak-anak 9 bulan tuh kan udah senang dengan permainan pura-pura cilba, ada respon untuk tertawa. Kadang anak-anak ini biasa saja, datar saja gitu. Oke, jadi mungkin diawalinya dari situ ya Bu ya, bisa dilihat ternyata dari usia 6 bulan itu sudah mulai terlihat sebenarnya. Sebenarnya dari lahir. umur 3 bulan dari itu sudah bisa dipantau. Kalau orang tua jeli ya. Iya. Tapi kan kalau di awal mungkin banyak orang tua, apalagi kalau biasanya kan nggak jarang juga ada yang di kasus anak pertama karena orang tua baru seperti itu ya. Jadi karena menganggapnya oh ini anak saya karena masih 3 bulan jadi ya udah wajar lah kalau diam-diam aja gitu. Sebenarnya ternyata enggak ya Dok ya, bisa dilihat dari awal. Iya bisa. Sebenarnya sekarang info mengenai perkembangan anak itu banyak sekali ya di media sosial. Kemudian juga kita kan ada fasilitas dari pemerintah seperti posyandu gitu kan. Itu akan bisa dinilai sebenarnya bagaimana perkembangan dari anak ini gitu. Umpamanya dari motoriknya lah. Harusnya anak usia 6 bulan itu kan udah bisa tengkurap ya. Nah, kalau ini enggak kan, kadang-kadang orang tua lalai. Berarti kita harus waspada. Kadang-kadang anak yang di bawah usia 1 tahun itu harusnya umur 4 bulan itu anak-anak enggak, bayi baru lahir itu tangannya biasa menyengkram kan. Kalau di atas 4 bulan dia masih mencengkram, kita tuh harus waspada. Ada apa ini? Atau dia cenderung menggunakan di bawah usia 1 tahun dia menggunakan hanya satu sisi tubuh saja, kita juga harus mulai waspada. Ada apa ini? Kemudian begitu, ada nggak senyum hangat dari anak ini? Ada nggak kata-kata yang keluar begitu? Oke, jadi dari awal juga memang sudah bisa dideteksi dini ya oleh orang tua gitu ya. Nah ini saya mungkin akan ke Mbak Fani juga nih. Mbak Fani kan tadi sempat mengatakan bahwa di awal tadi karena melihat Kak Vira ini kan ada adiknya gitu ya, melihat ternyata perkembangannya agak sedikit berbeda seperti itu. Nah itu pada saat usia Vira berapa nih kalau boleh tahu Mbak Fani mulai menyadarinya?
Sudah agak terlambat sebenarnya, sudah 2 tahunan kemarin, sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun. Jadi waktu itu adiknya itu sudah umur 9 bulan, dipanggil respon, nah kemudian kami bandingkan dengan Vira. Jadi Vira itu dipanggil tidak pernah respon, tidak mau kontak mata, main di luar pun dengan anak-anak tetangga, dia tidak mau bergaul, jadi sibuk main sendiri, di tiang rumah, di jemuran. Nah, karena ada pembanding itu baru sadar, baru menyadari bahwa ternyata apakah akhirnya pada awalnya tuh sebenarnya apa ya, kan sudah ada tanda-tandanya atau memang dari awal kurang paham juga memang Mbak Fani di bidang setelah saya ingat-ingat waktu kan saya kerja kan soalnya Mbak Caca ya, dia setiap saya pulang kerja itu dia suka menyambut dengan hand flapping. Ya, jadi saya pikir itu ekspresi senang anak-anak. Padahal ternyata itu kan salah satu tanda-tanda awal ya Bu Dokter ya. Nah, dia suka begini-gini tangannya. Nah, saya pikir kan dia senang nyambut saya pulang kerja gitu kan. Jadi oh ya happy-happy aja gitu kan, seperti itu. Nah, awalnya itu dia bisa bicara sebenarnya Vira ini. Dia bisa bicara mama, ayah, Wa, manggil kakak laki-laki saya, nenek. Terus kalau untuk makan dia bisa ngomong mam, kemudian nom, gitu kan. Nom, memang nggak lengkap makan dan minum, mam, nom. Nah tapi habis itu dia mengalami kemunduran ya bahasanya Bu Dokter itu, dia tidak lagi berkata-kata. Memang a i u e o-nya keluar, tapi tidak ada kata yang berarti, gitu. Nah, jadi ayahnya kayak keo. Kayak gitu. Jadi awalnya sebenarnya dia mau berbicara bisa 6 kata itu bisa. Itu Seperti di usia berapa Mbak Fani? 2 tahunan. Di usia 2 tahun. Di usia itu 2 tahunan. Ya. Nah, mungkin juga ada faktor lalai karena mikir dulu anak-anak itu kan biasa. Anak-anak beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Iya, nah, betul. Memang tapi alhamdulillahnya dia punya adik yang bisa jadi pembanding. Yang akhirnya bikin kami orang tuanya jadi ngeh bahwa ada yang tidak biasa dengan Vira, nah, di luar kebiasaan lah, di luar kewajaran, seperti itu. Wah, jadi apa namanya, yang tadinya ternyata bisa berbicara gitu ya, bisa ngomong juga mama, ayah dan sebagainya, terus terjadi sedikit kemunduran ya, dia tidak lagi bicara habis itu. Jadi hanya apa ya, kalau kita mungkin bercandaannya itu nyebutnya bahasa planet, nah seperti itu. Gitu. Jadi apa namanya, mungkin itu yang awalnya jadi semakin meyakinkan, akhirnya Mbak Fani mungkin konsultasi seperti itu ya Mbak? Betul, kita cari-cari info kan. Nah ini kalau boleh minta penjelasan dari Bu Dokter juga, mungkin banyak juga ya pemirsa di rumah yang case-nya sama kurang lebih seperti Mbak Fani dan juga Kak Vira di sini, itu seperti apa nih Bu Dokter? Jadi kalau untuk Vira ini kita sebut dengan diagnosa awalnya ASD, Autism Spectrum Disorder ya. Jadi ada gangguan perkembangan yang luas ya. Memang kita sebut ASD itu bila ditemukan di bawah 3 tahun. Jadi pada Vira terjadinya di bawah usia 3 tahun kan. Memang ada beberapa kasus anaknya bisa bicara. Tiba-tiba terjadi kemunduran yang luar biasa. Jadi double disorder tadi ya? Enggak, Autism Spectrum Disorder. Jadi kalau yang double itu sebenarnya kita sebut tadi Global Development Disorder. Ya, itu mencakup tadi kita ada beberapa gangguan pertumbuhan yang kita sebut tadi gangguan motorik, gangguan kognitif, gangguan berbahasa atau gangguan interaksi sosial. Apabila dia mencakup 2 dari tadi itu kita sebut dengan Global Development Disorder. Jadi, nah, Global Development Disorder itu bisa mencakup autism tadi. Jadi memang apa namanya bermacam-macam ya artinya ya Bu Dokter ya, dan apa namanya di sini orang tua memang mungkin juga tadi dengan cerita dari Mbak Fani juga semakin paham juga bahwa memang autisme apa namanya yang anak-anak adik-adik yang kita spesial ini ternyata tidak mungkin di awalnya sebenarnya pertumbuhannya normal untuk fisiknya gitu, tapi dari tumbuh kembangnya ini juga memang harus diperhatikan lagi. Pemirsa juga bisa bertanya langsung dengan dokter nih hari ini dengan tema
kita gangguan tumbuh kembang pada anak ya di nomor telepon 0711 311 454. Nah ini balik lagi nih dokter ya, kalau berbicara mengenai tadi tumbuh kembang pada anak tadi kan artinya apakah sebenarnya ini ada pengaruhnya juga, misalnya apakah pada saat di dalam kandungan kah gitu, atau mungkin ada faktor-faktor lain sebenarnya gitu. Jadi kalau kita tadi sebelum kita bilang kita mencakup tadi global development disorder, itu bisa mencakup saat dalam kandungan, bagaimana umpamanya ada infeksi seperti virus ya, kemudian ada gizi buruk, ada perdarahan, kelahiran prematur, atau gangguan faktor genetik atau gangguan kromosom seperti Down syndrome. Jadi banyak faktor-faktor yang penunjangnya. Kalau sekarang tuh kan sebenarnya banyak juga orang tua tuh kenal dengan istilah speech delay. Nah, speech delay apakah salah satu juga termasuk dari gangguan tumbuh kembang? Udah otomatis kan. Jadi gangguan komunikasi. Jadi ada yang speech delay murni, dari speech delay hanya keterlambatan bicara, atau memang ada penyerta yang lain seperti pada anak autis tadi. Jadi anak autis bisa dia gangguan bicara tapi ya disertai gangguan yang lainnya. Nah kalau cuman pure speech delay aja hanya gangguan dari bicara aja atau komunikasi aja. Nah ini kalau kita breakdown lagi untuk dari speech delay sendiri misalnya, karena kan itu termasuk yang paling sering juga ya ditemui sama orang tua gitu kan ya. Itu awalnya apakah ada apa ya dokter ya, mungkin yang memancing awalnya gitu, karena kan untuk speech delay sendiri kan mungkin di awal kita nggak bisa deteksi gitu ya. Sekarang ini paling banyak faktor pencetusnya itu gadget. Jadi biasanya anak kan orang tua kadang seperti Mama Vira bekerja, anak ditinggal di rumah, kasih gadget atau lihat media sosial, tidak diajak berkomunikasi. Sebenarnya anak nggak ada masalah sebenarnya. Akhirnya terdeteksi keterlambatan bicara. Jadi itu tadi ya, selain gadget apakah ada lagi juga misalnya dari sosial? Otomatis stimulasi yang kurang, ya kan? Nggak ada yang ngajak ngomong. Betul. Jadi intinya semua itu keterlambatan bicara tanpa penyerta yang lain, bisa pola asuh. Dari pola asuh juga berpengaruh gitu ya dok ya. Wah luar biasa ini. Ini kalau membahas anak-anak tuh apa ya, sangat menarik gitu ya dokternya, karena ini untuk menambah ilmu kita sendiri juga gitu kan ya. Mungkin terkait dengan tentang anak-anak ini sendiri. Mungkin saya akan beralih ke Mbak Fani lagi. Mbak Fani kan tadi mengatakan bahwa tadi sadarnya di usia 3 tahun seperti itu ya. Nah apakah sebelum-sebelumnya memang berarti belum pernah melakukan konsultasi gitu ke dokter anak kah, atau mungkin sekedar bertanya kah kira-kira tentang, atau dari dokter anaknya kira-kira ini ada gangguan pertumbuhan atau segala macam gitu Mbak? Nggak pernah Mbak. Karena kalau kita imunisasi, screeningnya itu yang tadi saya bilang, fokusnya itu hanya tingginya sesuai dengan pertambahan usia, berat badannya sesuai, dan tambah lagi waktu itu memang saya belum aware, jadi pikiran saya ya tadi juga anak-anak itu kan beda-beda, ada yang cepat, ada yang lama. Nah, mungkin emang kebetulan dia lama kan gitu. Jadi awalnya memang benar-benar pure nggak tahu sama sekali ya Mbak ya. Dan juga mungkin nggak, karena tadi ya sering kita menemukan juga bahwa tidak berniat untuk membanding-bandingkan satu anak dengan yang lain gitu kan ya. Nggak mau membandingkan dengan anak orang lain, sekedar dengan membandingkan anak kita sendiri aja kita kadang nggak mau gitu ya Mbak ya. Jadi ternyata pada saat usia 3 tahun itu baru mulai diketahui. Dan langkah apa yang paling awal Mbak Fani lakukan pada saat itu? Kita cari, kami orang tuanya cari informasi mengenai dokter anak, tapi juga yang punya yang berkecimpung di dunia tumbuh kembang anak, seperti itu. Dan pada saat itu pertama kali mungkin konsultasi, apa yang disampaikan dan tindakan apa yang harus dilakukan pada awalnya Mbak? Waktu itu pertama diobservasi dengan Bu Dokter ya, ada 1 apa 2 jam di ruangan ya Bu Dokter kemarin ya. Seperti diobservasi terlebih dahulu. Gitu ya, karena dari kecurigaan, tapi memang saya sadar nih kan tidak punya ilmu di bidang tersebut gitu kan, jadi tidak mau vonis sendiri. Nah, makanya kita cari tenaga profesional, kita ke dokter seperti itu. Jadi
biar kecurigaan kita itu terbukti atau enggak, biar yang memang punya ilmunya dan yang memang punya kompetensi, yang paham, yang menegakkan diagnosisnya gitu. Jadi kita nggak asal mendiagnosis anak kita sendiri Betul, juga gitu, iya. karena memang dengan alasan yang tepat tadi sudah konsultasi dengan dokter dan juga memang ahli di bidangnya seperti itu. Nah, nanti saya juga akan bertanya nih kepada dokter juga untuk terkait dengan gangguan tumbuh kembang pada anak, ini pasti kan ada penanganan khusus ya dokter ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya bersama dokter dan juga Mbak Fani. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama Ustadz dan Ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan saya masih dengan Dr. Muniati Ismail, ini juga sebagai Ketua Yayasan Bina Autis Mandiri, dan juga Mbak Fauzia Fani Sipahutar, ini orang tua dari Zafira Alea. Nah, ini sebelum saya lanjut ngobrol dengan Bu Dokter dan juga Mbak Fani, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit lagi nih sama adik-adik saya. Ini lagi mewarnai apa adik-adik? Lagi mewarnai tulisan TVRI. Warnanya apa sih itu kalau boleh tahu Dea? Biru. Warnanya biru. Coba kalau dilihat ya TVRI, ini kalau sekarang berarti lagi ada di TVRI ya? Boleh dong Vira dan juga Dea dadah-dadah ke pemirsa di rumah sambil angkat kertasnya tunjukin dong kalau lagi mewarnai tulisan TVRI. Tuh pemirsa ya, jadi di sini Kak Vira dan juga Dea sedang mewarnai, dan memang ini juga menjadi salah satu aktivitas yang paling disukai sama adik-adik kita ini ya, suka banget mewarnai. Kalau tadi sempat mewarnai buah-buahan, kali ini mewarnai huruf ya. Oke, boleh dilanjutin nih, silakan. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu yang paling kencang, mau denger mana? Wow, keren. Oke, boleh dilanjutin. Nah, saya mungkin mau ngobrol sedikit dengan Bu Guru juga. Bu Guru, kalau melihat ini kan aktivitas sehari-harinya juga termasuk juga tadi mengawasi anak-anak. Kalau tantangan yang dihadapi oleh Bu Tina sendiri seperti apa Bu sehari-hari? Oh iya, kalau di kelas kan karena anak-anak kelas 1 ini masih awal masuk sekolah. Iya. Jadi memang harus butuh perhatian ekstra. Gurunya harus aktif untuk membimbing anak-anak yang khususnya atau juga anak-anak yang umum juga.
Oke. Semuanya kayak misalkan menulis, membaca, semuanya itu aktivitas di kelas. Terus kalau di luar ruangan misalnya kayak bermain sama teman, terus senam, harus butuh ekstra aktif guru-gurunya. Oke, jadi harus semangat juga ya. Kalau anak-anaknya semangat, guru-guru harus double semangatnya. Luar biasa. Terima kasih Bu Tina. Silakan lanjutin untuk memantau gambar atau mewarnainya anak-anak nih, silakan. Nah, saya mau lanjut ngobrol lagi pemirsa dengan dokter. Bu dokter, ini kan kalau kita lihat ternyata memang aktivitas anak-anak itu juga banyak sekali ya. Apakah memang dengan berbagai aktivitas ini juga sebenarnya bisa mempengaruhi dari tumbuh kembang sang anak gitu, Dok? Jadi kan kita kan anak ini kan gejalanya berbeda, kemampuannya berbeda. Jadi kita cari di mana potensi anak ini, begitu. Masalahnya di mana? Umpamanya, ini anak gangguan komunikasi, itu yang kita harus perbaiki. Oh, gangguan pada, jadi kita bicara kembang tumbuh juga ya. Umpamanya gangguan pada motoriknya. Itu kita perbaiki dengan fisioterapi atau terapi okupasi. Oh, kemudian interaksi sosialnya atau bahasanya. Jadi kita lihat apa masalahnya. Kemudian setelah anak kita tanganin, kita lihat bakat minatnya apa. Gitu. Jadi dilihat juga bakat minatnya sebenarnya. Pasti kan mereka ada satu atau dua hal yang memang mereka paling suka gitu ya dalam kegiatan ini. Nah, kalau saya mungkin beralih ke Mbak Fani kalau dari Vira sendiri aktivitas yang paling disukai sebenarnya apa nih Mbak? Sejauh ini yang kami lihat dia sukanya joget sih memang. Suka joget ternyata. Ya. Jadi di rumah dia suka nyanyi-nyanyi terus joget-joget sendiri gitu. Oke, nah kalau ini kan artinya sudah masuk sekolah, ini sudah mulai masuk entah mungkin terapi atau belajar, itu sebenarnya dari usia berapa Mbak Vira? Vira kemarin mulai terapi di usia 3 tahun. Di usia 3 tahun langsung ya. Langsung. Dan sekarang sudah sekolah akhirnya. Sekarang sudah sekolah kelas 1. Sudah bergabung dengan teman-temannya. Wah, luar biasa. Ini balik ke Bu Dokter lagi, kalau melihat ya Bu ya, apakah ini juga menjadi salah satu strategi Bu, misalnya dari adik-adik kita yang spesial ini terus juga dipertemukan gitu dengan adik-adik yang pada umumnya, itu apakah sebenarnya itu jadi salah satu pemicu gitu Bu? Jadi begini, anak-anak istimewa ini, ASD ini biasanya kan gangguan interaksi sosial, mereka lebih nyaman sendiri. Dengan keberadaan teman-teman yang umum ini, mereka akan mulai mau berinteraksi. Kemudian kan sifat manusia itu cenderung mengimitasi. Kita mau belajar sesuatu harus meniru dulu. Dan anak-anak ASD ini biasanya kemampuan meniru atau imitasinya itu agak kurang. Tapi dengan dia berinteraksi dengan anak-anak reguler ya kita bilang, anak tipikal, dia akan lama-lama akan meniru. Umpamanya begini, teman-teman umumnya tidak ada, dia umpamanya seperti Vira dulu hand flapping, ada hand flapping. Tapi karena dia lihat ada teman-teman yang umumnya enggak, akhirnya mereka akan berkurang sendiri perilaku negatifnya. Jadi pengalaman kita ya, kalau sekolah ini sudah 20 tahun ya, yang berinteraksi antara anak ABK dengan anak umum, ternyata banyak dampak yang kita dapatkan. Jadi perilaku anak istimewa ini lebih terarah. Dan mereka lebih tenang. Kalau kita lihat, jujur ini 2 anak istimewa, Tala juga. Tapi mereka nggak ada bedanya dengan anak umum karena mereka mengimitasi anak tipikal anak umum tadi. Nah ini kalau untuk yang Atala, kalau Atala sendiri gangguannya seperti apa tuh? Sama ASD juga. ASD juga. Iya. Dan saat ini Atala kan cenderung menirukan kata. Kalau temannya bilang siapa namamu, dia akan siapa nama. Tapi karena temannya yang sebaya tadi tidak mengulang kata, lama-lama terkontrol. Jadi itu tadi ya, ternyata memang salah satunya tadi dengan sosialisasi teman-teman sebayanya, terus juga jadi mendoktrinnya mereka juga supaya tadi perilakunya semakin berkurang seperti itu ya. Nah, ini mungkin kita mau dengar dulu ya suara adik-adik, mungkin bisa memberikan salam ke pemirsa di rumah ya, atau mungkin bisa dipimpin oleh Bu Dokter ya. Boleh ya? Ayo. Halo. Hai teman-teman. Yuk. Lihat ke sana. Lihat ke kamera boleh? Semua. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Semangat yuk.
Hai teman-teman, apa kabar? Hai teman-teman. Apa kabar? Apa kabar? Salam buat teman-teman semua dan penonton di rumah. Oke, boleh kita sambil berdiri ya Bu ya, rame-rame ya. Kita sambil biar semangat ya. Hai teman-teman, yuk. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Apa kabar? Teman-teman. Apa kabar? Apa kabar? Senang ketemu teman-teman. Senang ketemu teman-teman. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Dadah. Wah, Tala semangat ya dada-dadanya ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Boleh silakan duduk lagi. Wah, ini jadi ternyata memang mereka tadi juga sudah mulai mau berkomunikasi. Artinya ya dokter ya, kalau dari perubahan-perubahannya sendiri ini kan pasti ada penanganan khusus ya dok ya, dan setiap gangguan tumbuh kembang pada anak ini pasti kan berbeda penanganannya. Kalau bisa diklasifikasikan gitu dokter, kira-kira sebenarnya untuk penanganan sendiri seperti apa? Jadi tadi saya sudah jelaskan, jadi kalau untuk Vira, Atala, biasa kita lakukan terapi perilaku ya, interaksi sosial, dan keterlambatan di bahasanya terapi bicara, TW gitu ya. Dan selain itu apakah mungkin untuk ada yang bisa dilakukan juga oleh orang tua di rumah gitu? Biasanya kita selalu berkomunikasi sama orang tua, jadi kita biasanya ada pelaporan-pelaporan. Nah ini loh yang kita kerjakan, silahkan orang tua kerjakan di rumah, karena bagaimanapun keberhasilan anak itu tergantung dari orang tua. Iya betul jadi sekali. Peran orang tua sangat dibutuhkan sekali. Peran orang tua sangat dibutuhkan ya. Nah ini mungkin saya akan beralih ke Mbak Fani. Kalau tadi kan seperti yang disampaikan oleh dokter juga bahwa memang tadi ya ibaratnya punya catatan-catatannya setiap hari kegiatannya seperti apa gitu. Kalau dari Mbak Fani sendiri kegiatan apa yang dilakukan di rumah juga untuk mungkin membantu anak-anak gitu? Dari buku laporan itu kita lanjutin lagi, kita ulangi lagi di rumah Mbak Caca ya. Seperti kemudian juga kita membatasi gadget. Membatasi gadget. Dan kalau udah di rumah sama anak-anak, orang tuanya juga ya simpen gadget. Iya, betul. Seperti itu. Karena kan mereka tadi ya meniru benar ya. Meniru kegiatan orang tua. Simpen gadget, ajak anaknya ngobrol seperti itu. Oke, jadi lebih ke pendekatan dari hati ke hati, terus ngobrol langsung gitu ya Mbak Fani ya. Wah luar biasa. Ini kalau misalnya berbicara tentang tantangannya mungkin di rumah nih, kalau di rumah sendiri gimana nih? Biasanya kesulitan apa yang dihadapi oleh Mbak Fani? Kesulitannya adalah karena Vira ya, ini Vira, dia mut-mutan. Mut-mutan? Iya mut-mutan, jadi kalau dia lagi nggak mau kita semanis apapun gitu kan, seibu apapun, kalau dia nggak mau tidak bisa dipaksa seperti itu. Tetap nggak mau ya Mbak ya? Iya, tetap nggak mau. Karena kalau untuk anggota keluarga yang lain sih cukup suportif ya untuk membantu proses terapi kemarin kan. Jadi memang lebih ininya. Kalau udah itu karena ya mereka anak berkebutuhan khusus, mereka berbeda. Kesabaran orang tuanya juga betul ya, harus ekstra juga supaya mereka juga mungkin lebih nyaman, semakin nyaman dengan orang tua ya kalau misalnya orang tua bisa lebih sabar. Nah ini kalau tadi kan Mbak Fani sebagai orang tua tadi ternyata memang juga merasakan kesulitannya seperti itu ya dok ya. Kalau dari dokter sendiri selama menghadapi atau juga mungkin mendampingi adik-adik kita yang istimewa ini, kira-kira kesulitan apa yang biasanya ditemuin dok? Satu kerjasama kadang ya dengan orang tua. Kadang-kadang alhamdulillah Vira orang tuanya sangat proaktif ya. Kadang-kadang beberapa orang tua hanya menyerahkan pendidikan anak di sekolah saja. Itu memang kendala bagi kita. Kemudian memang balik lagi ke bagaimana situasi di rumah. Tadi kalau orang tua Vira udah tahu nih anak nggak bisa dikasih gadget ya. Ini kadang-kadang masih tetap dikasih begitu kan. Anak-anak tidak distimulasi lagi di rumah ya kan. Sebenarnya peran dari orang tua adalah salah satu mengasuh anak kan. Benar kan? Mengasuh anak. Jadi orang tua punya kewajiban untuk menstimulasi anak. Mulai dengan membacakan cerita, ngajak ngobrol, atau diajak main. Kadang-kadang
udah capek anak nggak sempet lagi diajak bercerita atau diajak main. Nah itu akan mempengaruhi perkembangan anak tadi. Iya, jadi memang karena setiap kondisi anak-anak ini berbeda gitu ya dok ya, pasti kesulitannya juga berbeda-beda. Kalau sejauh ini mungkin yang adakah yang paling sulit, yang mungkin paling berbeda gitu yang pernah dokter alami? Kita bicara, kalau kebetulan kita memang fokusnya di autis ya, autism spectrum disorder. Jadi memang kalau untuk yang berat itu memang kadang-kadang perjuangannya luar biasa ya, karena mereka hampir semua aspek perilaku terganggu, emosi terganggu, komunikasi terganggu, hampir semua aspek terganggu itu memang kadang-kadang sulit. Kasihan, maksudnya benar-benar perjuangan guru ya, kebetulan guru yang nangan itu luar biasa. Jadi memang untuk berhadapan dengan anak-anak istimewa ini harus punya modal yang luar biasa, sabar. Modalnya sabar dan mungkin untuk pertumbuhannya atau perkembangannya tidak semuanya sama gitu ya Bu ya, pasti punya waktunya tersendiri gitu. Pernah nggak Bu misalnya menghadapi orang tua yang kayak maunya cepet nih dok gitu? Sudah pasti. Apa yang dokter sampaikan pada saat kita itu? Bilang, kita di pusat terapi hanya melatih, tapi untuk keberhasilan anak ini banyak faktor yang mendukungnya, betul kan? Betul sekali. Jadi nggak bisa tergantung dari kita. Gitu. Apalagi memang anak-anak ini banyak menghabiskan waktu kan di rumah gitu ya dok ya. Mungkin untuk di sekolah atau di terapi. Jadi kita ngasih dasar orang tua yang mengembangkan. Umpamanya gini, untuk pemahaman anak lah, anak paham ini buah, ini sayur atau apa, kalau tidak ada lagi penambahan dari orang tua kan hanya terbatas yang didapat dari sekolah saja. Iya kan? Betul. Jadi dari sekolah sudah memberikan yang terbaik, tapi orang tua di rumah juga nggak boleh kalah berjuang juga gitu ya. Wah luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya bersama dokter dan juga Mbak Fani tentunya dengan tema kita yang sama. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Perhitungan suara tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Rekapitulasi hasil suara tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu disertai dua kondisi berikut ini. Pengucapan janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024. Pengucapan janji DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing. Dan tahap terakhir, pengucapan janji Presiden yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya dengan tema kita hari ini yaitu gangguan tumbuh kembang pada anak. Ini saya masih bersama Dr. Haja Muniati Ismail selaku Ketua Yayasan Bina Autis Mandiri dan juga ada Mbak Fauzia Fani Sipahutar. Saya akan kembali ke Bu Dokter. Bu Dokter, ini kalau kita melihat kan sebenarnya dari pihak mungkin sekolah gitu atau juga tempat terapi ini sudah maksimal gitu ya, sudah memberikan terapi, terus juga dari orang tua gitu seperti itu. Nah, apakah ada faktor-faktor eksternal lain juga sebenarnya yang bisa mempengaruhi dari tumbuh kembang sang anak ini? Jadi faktor yang mempengaruhi tadi kan multifaktor ya, lingkungan ya. Walaupun orang tua umpama sudah berusaha, kalau lingkungan tidak menerima itu juga akan mempengaruhi. Yang utama tuh sebenarnya yang paling berat untuk orang tua tuh lingkungan. Paling berat itu untuk lingkungan sendiri ya Bu ya. Jadi sebenarnya harapannya untuk orang tua sendiri misalnya berada di satu lingkungan, mungkin entah kan lingkungan sebenarnya tidak hanya tetangga tapi mungkin juga keluarga di rumah gitu, itu seperti apa yang seharusnya dilakukan? Harusnya semua bahu-membahu bahwa kita menganggap anak-anak istimewa ini sama dengan anak-anak umumnya. Karena bagi mereka sebenarnya mungkin untuk anak-anak yang umum atau reguler tipikal kita kasih tahu sekali mereka paham. Tapi kalau anak-anak ini mungkin 10 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali tapi continue. Lama-lama. Jadi sebenarnya kalau kita menganggap anak ini istimewa, jadi mereka akan istimewa. Tapi kalau kita menganggap mereka sama dengan anak-anak lain, mereka akan lama-lama akan menyesuaikan diri sambil melakukan pelatihan-pelatihan juga. Oke, ini kalau jadi artinya tidak hanya dari pihak sekolah atau tempat terapi saja, tapi juga selain orang tua tadi memang lingkungan itu harus mendukung luar biasa. Nah, penerimaan dari lingkungan tadi. Betul. Kadang-kadang kan lingkungan ngeliat nih, ini anak kenapa? Nah itu. Betul. Jadi jangan hanya cuman sekadar melihat saja, tapi juga harus bagaimana artinya perjuangan dari orang tua juga bisa didukung seperti itu ya dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau dari Mbak Fani sendiri keberadaan lingkungan di sekitar rumah ataupun juga mungkin dari keluarga sendiri dengan kondisi dari Kak Fira ini seperti apa, Mbak Fani? Kalau di lingkungan keluarga dan tetangga, sebelumnya sih waktu itu ya karena namanya anak kecil ya, merasa Fira itu berbeda dengan mereka, memang tidak ada yang tidak mau menemani main. Karena ya dia mengerti main boneka, Fira kan tidak ngerti, ya jadi tidak usah main sama Fira gitu kan. Cuma teman-teman yang lain ada tetap yang mau main. Nah, dan yang paling penting keluarga, mau itu keluarga di rumah ataupun kalau misalnya lagi main ke rumah saudara, mereka paham dengan kondisi Fira, jadi bukan dicuekin, bukan dijauhin, jadi mereka pun ngajak interaksi. Seperti itu. Oh, kakak udah sekolah ya, kelas berapa, belajar apa, siapa aja temennya, seperti itu. Jadi memang diajak ngobrol ya? Diajak ngobrol ya. Dan yang tadi Bu Dokter bilang juga betul, jangan juga diistimewakan. Jadi dengan saudara-saudara dia yang lain, misalnya saudaranya tidak boleh melakukan A, kalau A dimarahi, ya kalaupun dia juga melakukan A, dia dimarahi juga. Nah, jadi tidak jadi permisif juga gitu kan. Nah, karena Fira kan berbeda nih, jadi nggak apa-apa gitu, enggak seperti itu. Jadi memang dianggap sama supaya dari adik kita ini juga bisa perilakunya juga bisa berubah ya. Wah, luar biasa. Jadi artinya sangat senang sekali mendengarnya karena artinya lingkungan dan keluarga di rumah juga mendukung dengan penuh seperti itu kan, yang bisa membantu Mbak Fani juga tentunya. Nah, ini kalau balik lagi ke dokter kan biasanya kadang kalau di rumah gitu mungkin ada juga beberapa orang tua dengan kondisi yang sama ketika ingin mungkin melakukan terapi sendiri di rumah untuk anak-anaknya. Ada yang nggak tega karena kan terkadang anak-anak ini kan kalau mereka misalnya nggak suka, itu kan ya udah akhirnya nangis. Nah, itu apa yang harus dilakukan dokter ketika anak itu menolak dan lain sebagainya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Sebenarnya siapapun bisa menjadi terapis ya. Yang penting ada kemauan dan tekad ya. Sekarang informasi tentang bagaimana pengajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini bertebaran ya di media sosial. Jadi sebenarnya guru yang paling bagus itu sebenarnya orang tua. Kakak adiknya, itulah guru yang paling terbaik gitu. Karena dia tahu kebutuhan anaknya gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya menghadapi adik-adik kita yang spesial ini ya. Ketika misalnya mereka di rumah, salah satu bentuk dukungannya tadi yang dengan terapi yang bisa dilakukan di rumah gitu ya, Dok ya. Dan itu juga harus bersifat berkelanjutan ya, Dok ya. Jangan bosen dan jangan cuman sebulan 2 bulan bertahan gitu ya, Dok ya.
Ada nggak tuh dok yang seperti itu? Mungkin akhirnya jadinya ngeluh, ternyata lelah dan lain sebagainya. Ya banyak, banyak sekali. Jadi kadang ya mungkin karena mereka kurang juga, maksudnya pengetahuannya bagaimana menghadapi anak-anak yang beristimewa tadi. Sebenarnya kita itu dasarnya mau guru mau orang tua tadi satu menerima anak, menerima dulu keberadaannya dengan kondisi seperti itu. Kemudian memang cadangan kesabaran yang lebih banyak begitu. Nah, kadang-kadang kita mau hasil yang cepat, padahal ini anak istimewa. Jadi butuh proses. Betul, butuh proses. Dan pastinya ada tadi di balik proses itu juga perjuangan orang tua dan juga tadi ya guru dan juga dokter ini juga sudah sangat maksimal. Artinya juga jangan sampai orang tua sendiri nih baru sebulan 2 bulan misalnya terus bosen, udah lepas tangan, akhirnya nggak dilanjutin lagi. Nah itu kan sayang sekali. Umpamanya gini, nggak mungkin Vira, Atala langsung atau termasuk Dea yang anak umum langsung menggambar, pasti ada proses kan. Betul. Nah hargai proses itu. Bagaimana pertama megang krayonnya, bagaimana menggerakkan tangannya, bagaimana menggambar yang bagus. Nggak mungkin langsung gambar bagus kan. Jadi proses pengajarannya itu yang penting. Oke, proses pengajarannya tadi ya, praktek-prakteknya itu ya dokternya. Ini kalau kita melihat lagi kan pada saat tadi ya seperti di segmen-segmen awal kan kita sampaikan juga bahwa memang ternyata ada ciri-cirinya tadi ya, ciri-cirinya dan artinya orang tua pada 1000 hari pertama dari kehidupan sang anak itu memang harus ekstra ya dok ya? Harus well. Karena makin cepat ditangani, makin cepat diintervensi, biasanya progres untuk dia kembali sejajar dengan anak-anak yang reguler itu ada kemungkinan besar. Oke, jadi semakin cepat semakin baik ya dok ya. Boleh, mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini di Suara Sriwijaya dari dokter, boleh mungkin memberikan pesan-pesan kepada orang tua di rumah yang juga hari ini menyaksikan Suara Sriwijaya, silahkan. Untuk orang-orang tua di rumah yang dititipkan Allah anak yang istimewa, cobalah terima dengan lapang, kemudian berusaha untuk belajar. Jadi jangan, memang untuk awal-awal mungkin berat bagi orang tua ya dititipi anak seperti ini. Tapi sebenarnya kalau kita punya tekad, insya Allah progres anak itu akan ada. Jadi jangan nanti umurnya sudah lewat 5 tahun baru berusaha mati-matian. Sebenarnya makin cepat ditangani, makin besar kembali untuk bisa berkembang seperti anak-anak yang biasa. Oke, jadi dari orang tua itu harus semangat dan juga semakin cepat tadi yang mengenali tadi gejala-gejalanya dan semakin cepat ditindak juga semakin baik. Mungkin kalau dari Mbak Fani sendiri ingin juga memberikan pesan-pesan ke orang tua sesama di rumah? Iya, untuk orang tua di rumah kita sekarang zaman udah semakin maju teknologi kan, informasi mudah untuk didapat. Jadi kalau kita sudah curiga ada anak kita ini berbeda untuk perkembangannya, yang tadi dokter bilang pertama diterima dulu, jangan denial, ya. Kemudian jangan malu. Nah, itu yang paling penting, karena mungkin kan masih ada stigma di masyarakat kita ya. Jadi jangan denial, terima, kemudian jangan malu dan segera dicari pertolongan profesional. Seperti kata Bu Dokter tadi, jangan terlambat. Karena ya akan jadi semakin susah seperti itu. Dan benar harus tetap sabar dan semangat. Sabar dan juga semangat itu harus ekstra ya, harus supaya kita ekstra, mendampingi adik-adik ini, mereka juga semakin semangat juga. Dan insya Allah tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter bisa bertumbuh dan juga berkembang seperti sedia kala lagi anak-anak umumnya lagi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Mbak Fani atas waktunya dan sharing-sharing bersama kami hari ini. Semoga sehat selalu dan semangat selalu, sabarnya selalu dilapangkan oleh Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akhirnya pemirsa, terima kasih telah bersama kami di Suara Sriwijaya edisi kali ini. Akhir kata, saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeay, gambarnya bagus sekali.